Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kita bertemu melalui udara. Shalom semuanya, Jemaat GBI Sinta 78. Apa kabar hari ini semua? Wah, dahsyat, luar biasa ya. Walaupun kita tidak bertemu secara muka, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan kita yakin dan percaya kita mengundang Roh Allah hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita. Amin. Persiapkan hati, berikan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita tundukkan hati kita, pikiran kita, kepala kita kepada Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat pagi yang indah ini Tuhan. Di awal bulan November, Engkau masih menyertai kami. Apapun yang terjadi pada hari-hari ini Tuhan, berita yang menakutkan membuat kami takut Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami bersandar berseru kepadamu Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan memberikan perlindungan bagi umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami persiapkan hati kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Mari Tuhan, Engkau yang bertata dalam setiap puji-pujian umat-Mu Bapa. Engkau yang beracara ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Setiap kuasa kegelapan yang ingin mengacau balaukan dalam ibadah kami, jaringan internet, semuanya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya akan berjalan dengan lancar dan kami memperoleh damai sukacita daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita menaikkan syukur bagi Tuhan, karena bagi Dialah segala pujian, hormat dan pengagungan kita. Haleluya. Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Engkaulah yang menciptakan kami. Sampai saat ini kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Bapa yang semasa
terima kasih Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau lebih lagi dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita tetap memuji menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu kemenangan Tuhan terjadi di dalam setiap mesbah-mesbah keluarga kita. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri karena kasih-Mu Tuhan. Amin. Karunia-Mu lekat.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kelepasan akan terjadi di tempat ini. Kami percaya mujizat itu masih nyata. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Ketika anak-anak-Mu tetap bertahan meskipun di tengah badai, meskipun di tengah-tengah masa yang sulit, meskipun di tengah-tengah masa yang sukar. Tapi apabila kami terus datang di hadapan Engkau Tuhan, maka masa-masa yang sukar itu akan kami lewati hanya oleh karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada, dan kami boleh menikmati anugerah yang besar itu. Sebab itu pagi hari ini kami merenungkan bagaimana Tuhan memakai kami melewati masa sulit melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah secara online, yang mengikuti ibadah secara offline. Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati jemaat yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka semua, agar ketika firman Tuhan disampaikan, tidak ada gangguan apapun, baik jaringan internet, media elektronik yang kami gunakan. Terima kasih, kami sadar siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami, dan biar pagi hari ini Tuhan kuduskan layakan kami untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita untuk merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan tema dalam ibadah awal bulan, tepatnya 1 November 2020 sekaligus perjamuan kudus. Temanya adalah tetap kuat berjalan di masa yang sukar. Jadi kita tetap kuat meskipun kita berjalan di masa yang sukar. Pandemi COVID-19 ini adalah masa yang sukar untuk kita lewati. Namun ketika kita terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga masa yang sukar ini bisa kita lewati. Karena itu kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 6. 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 6. Perikop adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Saya akan membaca ayat ini satu demi satu. Ketahuilah bahwa pada akhir hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjeret perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jemaat kekasih dalam Tuhan, surat Timotius ini merupakan surat pastoral, surat pengembalaan daripada Rasul Paulus kepada kedua anak rohaninya yang bernama Timotius dan Titus. Surat ini ditulis tahun 55 Masehi. Bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat, penghiburan
dan kekuatan kepada anak muda yang merupakan anak rohaninya, yaitu Timotius, yang ketika itu berada di Asia Kecil. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ada teladan yang Rasul Paulus berikan kepada Timotius ini, dengan melihat kondisi yang ada supaya Timotius ini tetap kuat untuk melewati masa yang sukar ketika akhir zaman itu ditandai dengan kondisi yang berat. Kondisi krisis moral umat Tuhan yang ada di akhir zaman. Timotius ini adalah seorang anak muda yang dipakai Tuhan pada zamannya, bagaimana dia memiliki ayah orang Yunani dan ibu orang Yahudi, dan bagaimana kesabaran Rasul Paulus ini menuntun Timotius. Dari keseluruhan penafsiran Alkitab, saya melihat ada dua hal penting yang menjadi fokus daripada Rasul Paulus untuk memberikan kekuatan kepada Timotius, yaitu tentang kedewasaan iman, jemaat, dan yang kedua adalah berbicara tentang kehidupan ibadah yang berkenan. Ketika umat Tuhan, kehidupan iman mereka tidak kuat, dan ketika ibadah mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka mereka akan sulit melewati masa-masa yang sukar. Seperti perikop ini berbicara tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Dan mungkin kondisi ini juga tidak lepas dengan kondisi yang kita alami pada saat ini. Ketika kehidupan iman kita tidak kuat, maka kita sulit melewati masa yang sukar di masa pandemi COVID-19. Ketika kehidupan ibadah kita dengan Tuhan tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka akan sulit kita melewati masa yang sukar. Dalam khotbah 2 seri yang pernah saya sampaikan, bagaimana ibadah itu, bagaimana bait Allah itu harus kita bangun. Jemaat kekasih dalam Tuhan, sekilas gambaran tentang kondisi akhir zaman yang digambarkan oleh Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius mulai dari ayat 2 sampai ayat 4. Ketika saya menyelidiki, ada kurang lebih 20 karakter moral yang bobrok yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ya, paling tidak kita bisa melihat dari 20 itu antara lain adalah cinta diri sendiri atau keegoisan, kesombongan, hamba uang, pemfitnah, berontak, tidak menghargai orang tua, tak ada kata terima kasih. Bahkan di bagian lain Paulus mengatakan tidak peduli agama, dengan kata lain tidak peduli Tuhan, dan tidak peduli gereja, dan tidak peduli lagi tentang bait Allah. Sebab itulah keadaan manusia pada akhir zaman, yang kurang lebih gambaran karakter moral yang bobrok ini paling tidak kita bisa temui di dalam kehidupan manusia pada zaman saat ini. Oleh karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, malam hari ini kita akan melihat bagaimana sulitnya akhir zaman ini. Ketika kita tidak kuat, maka kita akan tergilas oleh situasi dan kondisi yang ada. Sebab itu tema yang saya katakan, tetap kuat berjalan di masa yang sukar. Semua kita mengalami masa yang sukar. Bapak Ibu mengalami masa yang sukar, saya mengalami masa yang sukar. Tetapi saya berusaha untuk iman saya berkenan di hadapan Tuhan, dan saya selalu berusaha supaya ibadah saya berkenan di hadapan Tuhan, sehingga saya bisa melewati masa yang sukar ini. Ketika kita lemah, maka iblis akan mengintimidasi kita setiap saat, sehingga masa yang sukar itu akan kita alami terus demi terus menerus, dan semakin hari terasa bebannya cukup berat. Oleh karena itu pada hari ini, pada pagi hari ini, jemaat kekasih dalam Tuhan, hal yang sama Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, bagaimana kondisi akhir zaman orang-orang pada saat itu, yang tentu keadaan itu adalah tidak jauh berbeda dengan keadaan kita saat ini. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, ada 3 langkah iman bagaimana kita menerobos masa yang sulit ini. Ada 3 langkah iman yang harus saya dan jemaat terobos
supaya kita bisa melewati masa yang sulit ini, supaya kita tidak ketinggalan, tetapi kita bisa melewati tangga demi tangga untuk naik lebih tinggi, dan kita meninggalkan masa yang sulit yang sudah kita lewati. Itu menjadi kesaksian yang hidup bagi saudara dan bagi orang lain. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini 3 langkah iman harus kita ambil melalui pembacaan firman Tuhan yang saya renungkan dan saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu jemaat kekasih dalam Tuhan. Yang pertama adalah bangun kemurnian atau ketulusan ketika kita semua beribadah. Sekali lagi, bangunlah kemurnian dan ketulusan hati kita ketika kita sedang beribadah, atau ketika kita sedang membangun bait Allah di dalam diri kita. Ya, hal ini ada di ayat yang kelima. Ya, dari pembacaan 2 Timotius 3 ayat yang kelima berbicara demikian. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jemaat kekasih dalam Tuhan, secara lahiriah mereka beribadah, tetapi mereka memungkiri apa yang mereka terima. Tetapi mereka memungkiri ucapan syukur melalui puji-pujian. Mereka memungkiri setiap kebenaran firman Tuhan yang mereka terima. Itulah yang menjadi penghalang buat kita ketika kita mau menerobos masa yang sulit. Kenapa? Karena kita tidak pernah membangun ketulusan. Kita tidak pernah membangun kemurnian ketika kita beribadah. Dalam 2 seri khotbah yang pernah saya sampaikan bagaimana kita membangun bait Allah. Sebab itu bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, ya, dalam Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, mari kita lihat hati kita ketika kita sedang beribadah. Mari kita lihat ketulusan dan kemurnian hati kita ketika kita sedang menyiapkan diri untuk ibadah online di rumah kita masing-masing. Sebab itu, iman yang murni harus dihadapi dengan kesulitan dan kesukaran. Kita belajar bagaimana Allah memberkati Abraham. Abraham diuji kemurnian imannya. Melalui apa? Melalui ketaatan dan kesetiaan dia mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan ujian iman daripada Abraham adalah anaknya Ishak. Dia harus persembahkan. Abraham punya kemurnian iman, punya kemurnian untuk taat pada Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati Abraham, bapa dari segala orang percaya. Kita belajar daripada Ayub kemurnian dan ketulusan hati daripada Ayub mengikuti Tuhan. Keluarganya berantakan, harta kekayaannya diambil, tapi Tuhan kembalikan berkali-kali lipat. Kita belajar daripada Rasul Paulus, dia dianiaya. Kemurnian dia melayani Tuhan, meskipun dia harus dianiaya. Dan kemurnian Rasul Paulus membina anak rohaninya Timotius dan Titus. Itulah yang kita lihat. Oleh karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, Rasul Petrus mengingatkan, 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Bapak Ibu yang kekasih, ya, masa-masa ujian bagi anak sekolah itulah masa ujian untuk melihat kemurnian mereka, mempelajari setiap materi yang mereka terima. Itulah setiap murid naik kelas ada ujian. Maka kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat pun, ada ujian-ujian yang akan melihat kemurnian hati kita ketika kita mengikut Tuhan. Kemurnian hati jemaat, ya, diuji ketika kemalasan itu mulai tiba. Kemurnian hidup kita sebagai jemaat akan diuji ketika kesulitan itu datang. Dan kemurnian kita sebagai pelayan Tuhan akan diuji kemurniannya itu ketika roh malas mengintimidasi kita untuk tidak melayani. Kemurnian kita sebagai pelayan hamba Tuhan
akan diuji ketika kesulitan, kesusahan itu akan datang. Bahkan situasi dan kondisi itu akan menguji kita. Apakah kita tetap tahan, tetap kuat untuk melayani Tuhan, meskipun di masa yang sukar. Semua kita diuji. Bahkan yang paling banyak ujian adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Kemurnian kita sebagai pelayan Tuhan diuji. Dengan cara apa? Meresponi setiap pelayanan. Sebab itu ketika kita bekerja, mungkin kita bisa memilih-milih pekerjaan. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, ada hal yang Tuhan beri kepada kita untuk kita lakukan, yang seringkali kita tidak sukai. Dan disitulah kemurnian iman kita melayani Tuhan diuji. Oleh karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, ketulusan dan kemurnian iman kita diuji melalui kesukaran dan kesulitan. Tidak ada orang, tidak ada siswa, mahasiswa yang mau lulus tanpa ujian. Sebab itu pun kita diuji melalui kesukaran-kesukaran hidup yang kita alami. Dan di balik kesukaran itu ada kesempatan, ada opportunity, ada peluang yang bisa kita ciptakan. Maka Tuhan akan menaruhkan hikmat. Tuhan akan menolong kita dengan berkat-berkat yang banyak. Berkat itu bukan berarti dalam bentuk uang, tetapi berkat itu dalam bentuk jalan keluar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, berbicara kemurnian ini, ya, saya terlalu banyak kesaksian bagaimana Tuhan menolong tepat pada waktunya. Ya, 2 hari terakhir ini sebetulnya saya membawakan firman Tuhan, temanya tentang keraguan. Tetapi saya lepaskan itu karena pada saat itu saya sedang ragu. Tetapi keraguan saya tidak 100%. Tuhan seolah-olah berbicara, apa yang kamu ragukan tentang kehidupan keuanganmu? Akhirnya saya lepaskan materi itu. Tuhan tuntut untuk saya menyampaikan materi tentang kesulitan, bagaimana melewati kesulitan. Dan tepat, ya, kesulitan yang saya hadapi, Tuhan tidak pernah jawab pada saat saya berdoa. Justru Tuhan jawab adalah pada saat waktu yang tepat. Ya, hari ini ada teman mengatakan, Pak Medi tolong cek rekening. Saya bilang, kamu bercanda. Ya, yang udah cek aja. Saya bilang, mana mungkin saya ada mana mungkin ada uang akan masuk hari ini buat saya. Ya betul aja saya cek, ternyata ada. Dan itu adalah di luar ekspektasi atau di luar dari apa yang saya pikirkan. Ya sehingga apa yang menjadi kewajiban bisa saya penuhin sebelum waktunya. Ya, padahal saya pikir, bagaimana kalau telat dan sebagainya. Tetapi Tuhan selalu menolong tepat waktu. Kemurnian iman kita Tuhan sedang uji. Sebab itu sekali lagi kemurnian kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman, diuji melalui kesulitan, diuji melalui kesukaran. Bukan diuji dengan kesenangan, tetapi semua itu diuji dengan kesulitan. Abraham diuji dengan kesulitan dan kesukaran. Ayub diuji dengan kesulitan dan kesukaran. Bangsa Israel diuji dengan kesukaran. Ya 40 tahun mereka mengembara, tetapi Tuhan menuntun mereka melewati Laut Tobrau, dan Tuhan memisahkan, membuat jalan di antara Laut Tobrau itu terbelah dua. Dan itulah kadang kita tidak mengerti. Tetapi apabila kita mengerti kemurnian hati kita melayani Tuhan, kemurnian hati kita beribadah, maka Tuhan akan menuntun kita. Sekali lagi, kemurnian hati kita beribadah dilihat oleh Tuhan justru di masa yang sukar, justru adalah di masa yang sulit. Orang ya kadang-kala melewati ibadah-ibadah online. Justru disitulah soal ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan, bagaimana kita tetap kuat dengan langkah iman melewati masa yang sukar. Hal yang kedua adalah hidup dalam kebenaran, jangan menentang kebenaran. Ayat yang ke-7 dari pembacaan tadi, yang walaupun selalu ingin dihajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kenapa mereka menentang kebenaran dan tidak mau menerima kebenaran? Karena umat Tuhan pada saat itu hidup dengan kepalsuan, hidup dengan kepura-puraan, tidak jujur. Kepalsuan ketika kita beribadah, kepalsuan ketika kita mengaku kita adalah anak Tuhan,
dan kepalsuan kita ketika mengaku bahwa kita adalah pelayan Tuhan. Itulah yang menyebabkan kebenaran firman Tuhan itu sulit untuk kita terima secara iman. Sulit untuk kita terima. Ya. Kita menggunakan logika, untung dan ruginya. Sebab itu, kebenaran tidak akan kita miliki kalau kita masih hidup dengan kepura-puraan. Oleh sebab itu, jemaat kekasih itu dalam Tuhan, Paulus mengingatkan pada umat Tuhan melalui Timotius, yang walaupun selalu ingin dihajar, namun tidak mau pernah menerima kebenaran. Berapa sering kita mendengarkan firman Tuhan diajar, disampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi tetap aja kebenaran firman Tuhan itu tidak melekat dalam hati kita. Karena apa? Kepalsuan di dalam hidup kita, kepura-puraan, ketidakjujuran kita ketika kita beribadah hanya sebagai tradisi, hanya sebagai kebutuhan lahiriah saja, bukan kebutuhan rohani. Ketika kita melayani Tuhan, itu hanya memenuhi panggilan jadwal, itu karena hanya memenuhi sebagai kewajiban, dan disitulah kemurnian iman kita. Oleh karena itu, jemaat kekasih dalam Tuhan, kita belajar ketika orang itu jatuh dalam dosa, ketika orang itu hidup dengan kepura-puraan dan kepalsuan, ya, dan dia mau hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan mengangkat orang tersebut. Kita belajar daripada Sakeus. Sakeus ini adalah orang yang hidup dengan kepura-puraan, kepalsuan, dan dengan hidup dengan tipu muslihat. Tetapi karena dia punya niat yang benar untuk hidup dalam kebenaran, maka dia berusaha untuk mencari kebenaran itu dan hidup dalam kebenaran. Akhirnya Sakeus ini hidupnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ubahkan dari hidup yang kepalsuan menjadi hidup yang penuh dengan kebenaran. Sakeus Tuhan selamatkan dari hidup kepura-puraan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jemaat kekasih dalam Tuhan, tanggalkan kepalsuan, tanggalkan kepura-puraan, ya, di dalam hidup kita, tanggalkan ketidakjujuran dalam hidup kita ketika kita beribadah, ya, dan ketika kita melayani, kita tanggalkan, tapi kita kembali kepada kebenaran. Mengapa kita beribadah? Kebenaran, kenapa kita melayani? Ya, sekali lagi Matius 15 ayat 8 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ketika kita melayani Tuhan, ya, hati kita harus dekat kepada Tuhan. Ketika kita beribadah, hati kita harus dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat kasih dalam Tuhan, ya, itu hal yang kedua yang saya mau sampaikan, sehingga masa sulit ini, masa sukar ini bisa kita lewati. Yang ketiga yang saya mengatakan, atau poin yang terakhir, masih tetap dalam pembacaan firman Tuhan ini, miliki iman yang hidup, yang tahan uji, atau yang iman yang teguh. Ayat 8, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ya, ayat yang ke-8, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jemaat kekasih dalam Tuhan, mengapa iman mereka tidak tahan uji? Mengapa akal budi mereka bobrok? Hosea mengatakan, kitab Hosea mengatakan dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jemaat kasih dalam Tuhan, akal mereka bobrok karena tidak punya niat atau tidak punya etikat yang baik untuk mengenal Allah. Umat akan binasa kalau tidak mengenal Allah. Karena itu, janganlah kebinasaan itu menanti kita. Janganlah kebodohan itu menanti kita. Tetapi biarlah kita berusaha mengenal Allah, agar kita menjadi orang-orang yang cerdas di hadapan Tuhan. Dan janganlah kepalsuan yang menyebabkan kita jauh dari Tuhan. Ketika kita berusaha mengenal Tuhan, iman kita akan terbangun, dan kita akan semakin tahan uji. Sebab itu, jemaat kasih dalam Tuhan, Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah perbuatan adalah mati. Jemaat kasih dalam Tuhan,
iman kita harus hidup. Iman kita harus tahan uji. Kita harus hidupkan iman kita ketika kita dalam masa yang sukar. Ya, iman itu akan menjadi hidup ketika Tuhan mengizinkan kita banyak ujian-ujian. Dan akhirnya kita punya pengalaman rohani di dalam kehidupan kita. Sangat sedih kalau kita sebagai jemaat tidak punya pengalaman rohani di dalam kehidupan kita. Ketika kita bekerja, biarlah kita memiliki pengalaman rohani ketika kita bekerja. Ketika kita berumah tangga, biarlah kita memiliki pengalaman rohani ketika kita berumah tangga. Ketika kita melayani Tuhan, biarlah kita memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Sebab iman itu akan hidup ketika Tuhan izinkan kesukaran dan kesulitan itu ada di depan kita. Dan pada akhirnya kita bisa melewati. Sehingga saya mengatakan, tetap kuat berjalan di masa yang sukar. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, iman itu harus hidup. Hidupkan imanmu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau lahirkanlah iman itu ketika masa pandemik ini yang sudah hampir 8 bulan ini ada di depan kita. Tapi biarlah kita menghidupkan iman kita itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak perlu takut, namun kita pun tetap waspada tentang kondisi COVID-19 ini yang ada di sekitar kita. Kita tidak tahu siapa orang yang ada di sekitar kita yang bisa membawakan virus. Tetapi jika Allah berpihak, siapakah akan yang melawan kita? Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, tetap kuat menghadapi masa yang sukar ini. Karena itu miliki iman yang kuat, iman yang tahan uji. Iman yang tahan uji kita bisa belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka di perapian yang menyala-nyala, Daniel, Sadrak, Abednego itu mereka diuji untuk bekerja sebagai pegawai istana raja. Dan bagaimana nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, iman mereka adalah iman yang tetap hidup, tetap teguh. Oleh karena itu setiap masalah yang saya hadapi, setiap kesukaran yang saya hadapi, ya, saya berusaha iman saya tidak goyah. Iman saya harus tetap hidup. Bukan berarti setelah lewat masalah tidak ada masalah datang lagi. Masalah terus datang berganti. Tetapi sukacita menjadi penuh ketika masalah itu bisa saya lewati. Karena Alkitab sudah mengatakan, akhir zaman, keadaan manusia pada akhir zaman sudah digambarkan oleh Rasul Paulus. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, tetaplah kuat berjalan di masa yang sukar COVID-19 ini. Ketika COVID-19 ini melanda kurang lebih 215 negara di dunia ini, banyak orang yang punya usaha bisa bangkrut, tapi banyak orang juga yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan pakai dan dia bangkit. Kreativitas itu muncul. Ya, sebab itu akhir-akhir ini pemerintah menganjurkan supaya masyarakat ini ya berusaha untuk kreatif dan melahirkan apa yang disebut UMKM yang sedang hidup pada saat ini melalui regulasi yang sangat mudah yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat bergairah membangun, menumbuhkan perekonomian yang ada. Saya percaya Tuhan akan mengangkat kita menjadi orang-orang yang kuat untuk berjalan di masa yang sukar. Yesus telah mengalami masa yang sukar ketika dia harus di penyalipan. Tetapi Tuhan menolong. Dia bisa melewati masa yang sukar. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyelamatkan kita umat manusia. Karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita merefleksikan kembali bagaimana kesukaran yang Yesus hadapi ketika dia harus berada di kayu salib. Dia mati untuk kita. Karena itu mari jemaat kasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita memaknai kehidupan yang sukar yang Yesus alami ketika dia harus tersalib melalui perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat kasih dalam Tuhan persiapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus,
kami akan merefleksikan kembali bagaimana penderitaan Engkau Tuhan. Kematian Engkau di kayu salib. Engkau melewati masa yang sukar hanya untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan menikmati, menghayati makna daripada perjamuan kudus. Dan sebelum kami makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus, Tuhan kuduskan kami semua, Tuhan layakkan agar kami layak menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan ketika kami makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus, itu tandanya kami siap untuk menderita, kami siap untuk menyampaikan berita sukacita bahwa Engkau mati dan bangkit kembali. Haleluya Tuhan. Haleluya. Jemaat berdoa secara pribadi sebelum menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati roti dan anggur ini. Pagi hari ini kami siap untuk menerima roti dan anggur ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan, perhatikan roti yang ada di tangan kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah terpecah untuk pengampunan dosa kita semua. Kita mengangkat tinggi sambil mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus pada malam waktu sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah untuk pengampunan dosa buat kita semua. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Nah itu jemaat kasih dalam Tuhan, perhatikan cawan anggur perjamuan kudus ini melambangkan darah Kristus yang telah tercurah untuk pengampunan dosa umat manusia. Karena itu kita mengangkat tinggi dan mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Cawan inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah itu setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Biar kita mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan, sehingga masa sulit yang ada di depan kita bisa kita lewati. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan dalam
masa yang sulit. Karena itu Paulus mengingatkan tentang kemurnian hati kita semua. Ketika kita beribadah, kemurnian dan ketulusan kita melayani Tuhan. Tuhan meminta kita untuk tetap memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Harus kita hidupkan dalam kehidupan kita agar masa sulit itu bisa kita lewati. Tuhan meminta untuk kita hidup dalam kebenaran, tinggalkan kepalsuan, kemunafikan, kepura-puraan dalam hidup kita, sehingga kita hidup betul-betul dalam kebenaran Allah. Dan karena kita menikmati pertolongan Tuhan, tidak ada tetap bersimpan kebenaran Tuhan. Tundukkanlah kepala dan berdoa kepada Tuhan minta ampun. Kalau selama ini kita semua tidak pernah kuat melewati masa yang sukar di masa pandemi COVID-19, mari kita koreksi diri kita. Tuhan sedang menguji iman kita. Tuhan sedang melihat kemurnian dan ketulusan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang melihat kemurnian dan ketulusan kita ketika kita melayani Tuhan. Kita koreksi diri, mungkin itu yang menjadi penyebab kenapa saya tidak pernah kuat melewati masa-masa yang sukar. Poin yang kedua, Tuhan mau untuk kita koreksi diri. Kalau selama ini kita penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kemunafikan, kepalsuan, kita tidak hidup dalam kebenaran. Dan itu sebabnya kita tidak pernah menerima kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita. Karena apa? Kepalsuan, kepura-puraan itu melekat di dalam diri kita, sehingga kita tidak pernah mau menerima kebenaran Tuhan. Yang ketiga yang Tuhan minta kita untuk pagi hari ini renungkan, hidupkan iman, miliki iman yang kuat, iman yang teguh. Selama ini kita jauh meninggalkan masalah-masalah itu, dan masalah itu semakin mengejar kita. Karena kita tidak punya iman yang kuat, iman yang teguh untuk berharap pada pertolongan Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami. Kami mau merendahkan diri hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau ibadah kami ya Tuhan, pelayanan kami tidak murni di hadapan Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kami hidup dengan kepalsuan, kepura-puraan, kebohongan. Kami tidak hidup dalam kebenaran. Ampuni kami karena kami tidak pernah menghidupkan iman dalam setiap masalah. Iman kami mudah goyah. Ini kami ya Tuhan. Mama berdoa buat seluruh jemaat Tuhan memberkati.
Biarlah jemaat yang ada di rumah angkat tangan dan rendahkan diri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dan kau berkata, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk melewati masa yang sukar sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuat melewati masa yang sukar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau melihat seluruh jemaat yang rindu mendapat pertolongan daripada Tuhan. Mereka mengangkat tangan dan biarlah Tuhan memberkati mereka. Satu demi satu diberikan hikmat kekuatan daripada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah selesai berbicara, kami telah menerima perjamuan kudus. Biarlah sukacita pertolongan Tuhan menjadi sempurna buat kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sambil mengucap syukur. Semua kita yang mendengarkan firman Tuhan yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, amin. Yang diberkati katakan amin. Haleluya. Kita juga memberkati gereja kita lewat persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Jangan lupa untuk mentransfer dan nomor rekeningnya sudah ada di dalam warta, ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan karena sudah menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah semua. Kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Karena kami punya Allah yang besar, yang punya gagasan besar atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh Tuhan mengikuti ibadah, bersekutu bersama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya pertolongan Tuhan selalu ada bersama kami. Engkau Allah yang setia. Walaupun kami kadang Tuhan tidak setia, tetapi kami sungguh percaya kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan selalu ada bersama kami. Terima kasih pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu, bahkan juga Tuhan boleh memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau sempurnakan kasih setia-Mu di tengah kami. Dalam setiap tekanan apapun yang kami alami, kami sungguh percayakan Tuhan Allah yang menyediakan, Tuhan Allah yang memberikan solusi bagi kami. Terima kasih untuk setiap para hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Engkau berkati berkali-kali lipat pengurapan khusus untuk hamba-Mu Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah untuk setiap pelayang yang sudah Tuhan memberikan waktu dan juga semua talenta mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan ditegur oleh firman-Mu untuk boleh Tuhan datang kepadamu dengan tulus hati, bukan dengan kepura-puraan. Biarlah Tuhan yang meluruskan setiap motivasi kami untuk datang kepadamu ya Allah kami. Ampuni setiap kadang Tuhan lalai dalam melakukan semua tugas bagian kami dalam pelayanan kami.
Tetapi bila Tuhan meneguhkan iman percaya kami percaya di dalam Tuhanlah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah Tuhan beribadah kepada-Mu Tuhan, di mana saja mereka berada. Biarlah berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan setiap mereka. Engkau Allah yang memberkati berkali-kali lipat Tuhan, dalam setiap tekanan, himpitan kehidupan, bahkan juga dalam suasana pandemi saat ini. Kami sungguh percaya pertolongan Tuhan ada bersama setiap jemaat kami. Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kau Allah berkati bangsa kami Tuhan. Engkau lindungi Tuhan. Bila Tuhan memberikan hikmat dan juga Tuhan bijaksana dalam setiap para pemimpin kami, khusus untuk presiden Tuhan dan wakil presiden, semua jajarannya. Biarlah setiap apapun keputusannya diambil, itu semuanya berasal dari Tuhan, untuk Tuhan boleh memberkati semua warga negara Indonesia. Bahkan saat itu untuk para tim medis Tuhan yang menangani untuk COVID-19, Tuhan senantiasa memberkati. Bahkan setiap para pasien juga memberkati. TNI, Polri Tuhan. Lebih saat ini Tuhan dalam situasi yang sedang terjadi Tuhan untuk pelaksanaan pilkada, kami sungguh percaya Tuhan Kau Allah hadir sana untuk memilih para pemimpin yang terbaik. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau Allah yang memberkati kami. Masih banyak hal yang kami minta Tuhan kepada-Mu, tetapi kami sungguh percaya jauh sebelum kami memintanya, Engkau telah berikan yang terbaik bagi kami. Engkau sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah kita semua pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Kita mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini, dan kita ketemu pada ibadah raya online pada minggu yang akan datang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesus adalah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.